Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersekutu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, menggerakkan hati kami, kembali membakar hati kami. Untuk kami boleh Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, di mana Tuhan tempatkan setiap kami. Di dalam keseharian kami boleh menyatakan Tuhan sesuai dengan bagian kami, keterbatasan kami, kapasitas kami. Dan biarlah Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami dan memakai hamba-Mu yang juga penuh dengan keterbatasan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih. Saya sudah mengingat dari malam, jangan Bapak Ibu ya. Jadi mohonkan saya, kalau saya salah, saya sudah berusaha melatih dan memberikan kesadaran atas diri saya. Tidak mudah ibu-ibu ya, karena sudah biasa Bapak Ibu atau saudara-saudara ya. Saya diberikan satu tema yang sangat menarik dan tema yang sebetulnya saya hidupi selama saya menjadi orang percaya, selama saya menceritakan tentang kasih Kristus. Tema yang sejatinya saya rasa ketika saya mendalaminya, ternyata itu adalah bagian yang sangat penting di dalam kekristenan. Tetapi terkadang kekristenan kita tidak melihat itu yang terpenting, tentang persahabatan. Di dunia biasanya begitu berbicara tentang persahabatan, kita tidak melihat dasar-dasar kekristenan. Kita melihat, saya pribadi dari filosof-filosof yang terkenal, tokoh-tokoh yang hebat yang berbicara tentang sahabat. Tapi ternyata ketika saya setelah meneliti bagian dari firman Tuhan tentang arti sahabat, ternyata dasar yang diberikan oleh Alkitab itu benar-benar melampaui buku-buku yang saya baca. Dan hari ini saya akan membagikan buat ibu-ibu di tempat ini, semoga kita menjadi lebih bersemangat ya. Tema yang diberikan kepada saya adalah friendship evangelism. Jadi bagaimana persahabatan itu sebagai sebuah penginjilan ya, penginjilan persahabatan. Tapi please jangan gunakan persahabatan demi penginjilan ya. Kadang kita itu orang Kristen itu rada-rada kurang ajar. Kita itu disuruh berbuat baik tapi gunakan perbuatan baik untuk penginjilan. Oke? Ya. Oh, kita kasih dulu deh, kita perhatiin deh. Supaya apa? Supaya bisa denger Injil. Kamu baik atau enggak? Banyak kita kalau itu dilakukan oleh agama lain ke kita kesel enggak? Lu mau tolong atau kagak sih? Atau lu pakai kebaikan supaya lu bisa ngomongin tentang Tuhan lu? Maaf saya biasa anak muda. Tuhan Anda gitu ya. Ibu-ibu, kita sering menggunakan persahabatan. Ya udah kalau gitu gue bersahabat dulu. Begitu menolak Injil. Bye. Ya. Itu jahat. Kayaknya Tuhan Yesus enggak gitu, betul enggak? Ya udahlah, gue deketin, saya baik-baik sama dia. Enggak mau, sudah neraka. Ya. Enggak kan? Ya, tapi kadang-kadang orang Kristen seperti itu ya. Jadi jangan seperti itu. Tapi sebelum kita berbicara friendship evangelism, kita akan berbicara tentang apa itu evangelism. Evangelism itu dari kata evangelion yang artinya good news, kabar baik. Jadi bukan kabar nakut-nakutin. Ya, lu mau percaya Yesus nggak? Kalau lu nggak percaya Yesus, neraka. Itu nakut-nakutin. Ya. Karena orang Kristen dulu nggak nakut sama neraka. Neraka waktu dibayarkan Alkitab itu sebetulnya buat nakut-nakutan. Pernah lihat ayatnya Yesus, kamu percaya aku? Ya memang kalau percaya aku ada beroleh hidup yang kekal. Tapi tidak ada kata-kata kamu kalau nggak percaya aku memang ada binasa tetapi di neraka. Bapak Ibu dan rekan-rekan, sebetulnya kata neraka pada zaman itu adalah sebuah penghiburan. Penghiburan bagi apa? Ketika banyak orang-orang mengalami ketidakadilan, kesengsaraan, orang percaya disiksa, Tuhan mengatakan apa? Orang-orang yang fasik akan mendapatkan keadilan Tuhan, betul? Jadi bukan untuk memberitakan kabar baik itu. Jadi justru orang Kristen pada zaman dulu mengalami ketidakadilan, ada orang-orang yang lemah. Begitu ada kata neraka itu berbicara justice. Bahwa orang-orang fasik yang jahat, yang miskinin orang lain, yang nyiksa orang lain, akan ada penghakiman Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Bukan untuk menakut-nakutin supaya percaya Yesus. Maka kalau kita Yesus datang lihat Yesus datang dengan penuh damai, dengan penuh kasih. Karena Injil adalah good news. Good news. Maka jelas orang yang fasik, orang yang jahat nggak bisa terima Injil. Sehingga kadang-kadang saya waktu penginjilan bilang,
Seorang Kristen kadang-kadang memberitakan Injil sama teman-teman itu, nyeritain Yesus itu kadang-kadang persepsi kamu tentang Yesus sudah terdistorsi sama saya sebagai orang Kristen, betul? Jadi kadang-kadang banyak, ada yang ditipu sama temennya orang Kristen, bener nggak? Ada yang ternyata sejak jadi Kristen malah nggak peduli sama anaknya, nggak peduli sama bapak mamanya. Kadang-kadang kabar kamu sudah didistorsi sama perlakuan orang Kristen sehingga tidak bisa. Saya pun terbatas memberitakan kabar itu. Tapi kamu itu orang baik, sungguh-sungguh cari kebenaran. Saya yakin kalau kamu ketemu Yesus langsung kamu gak nolak dia, betul ya? Ya, kadang-kadang saya perlu intro itu karena banyak luka, banyak kenyataan orang-orang yang sudah terluka oleh orang-orang yang mengaku Kristen. Mungkin termasuk saya, ya, dengan keterbatasan karena kita terbatas. Tapi Injil berbicara apa? Good news. Dan di dalam kata kerjanya, euangelisomai itu berbicara to announce, proclaim, atau bring good news. Mendeklarasikan, memproklamasikan, membawa kabar baik. Dan kabar baik ini berbicara apa? Pemberitaan kabar baik, keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan di dalam Kristus berbicara apa? Kasih Allah yang besar kepada manusia. Ini adalah kabar baik. Tapi kita harus sedikit hati-hati ibu-ibu. Mengapa? Berbicara tentang penginjilan berarti memberitakan. Memberitakan berarti cuma kata-kata. Kita sering berpikir ya gitu ya. Pokoknya kamu percaya Yesus enggak? Yesus itu mati buat dosamu. Itu penginjilan. Tetapi apakah penginjilan, evangelism hanya berbicara tentang kata-kata? Kita harus belajar dengan Tuhan atau Kristus ketika berita keselamatan itu diberitakan. Apakah hanya dengan perkataan? Ya? Apakah hanya dengan kata-kata? Aku mencintai dunia ini. Aku mencintai kamu sejak awal. Apakah dengan kata-kata saja? Ya? Tentunya tidak. Karena begitu berbicara tentang Injil, tentang keselamatan, Tuhan tidak hanya berkata-kata. Betul? Tuhan hadir secara nyata, tubuhnya diberikan kepada manusia. Maka Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, for God so loved the world that he gave his one and only son. Karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, dia berikan satu-satunya anaknya yang tunggal. Ya, untuk dunia ini. Dan Yesus memberikan dirinya. Jadi sebetulnya berbicara tentang evangelism adalah proclamation of love. Proklamasi akan cinta yang turun ke dunia, yang cinta itu nggak cuma kata-kata. Cinta itu betul-betul Tuhan kasih Yesus yang menubuh, yang bisa disentuh, yang bisa dilihat, yang bisa memeluk, tetapi juga bisa ditusuk, ditampar, diludahi, disakitin. Injil berbicara sesuatu yang embodied, saya suka kata itu. Embodied itu tuh menubuh, nyata, bisa dirasakan. Mengapa? Karena orang tidak bisa merasakan di luar tubuhnya, betul? Makanya kadang-kadang kalau kita mengajar anak kita tentang cinta nggak cukup dengan cerita. Kita perlu dekat, kita perlu peluk. Kadang-kadang dia perlu mendengar ketika kita marah, dia menangis, dia juga merasakan cintanya dengan tubuh kita. Karena manusia tidak bisa merasakan cinta tanpa tubuhnya. Sampai Tuhan yang adalah roh harus menjadi tubuh nyata untuk bisa dicercap, bisa didekap, bisa mencintai dan dicintai. Jadi ini sesuatu yang penting. Berbicara evangelism, kita berbicara proclamation of love. Dan proclamation of love, bring news, good news itu berbicara totalitas Allah memberikan dirinya buat kita secara nyata. Ya. Jadi bukan cuma ngomong, kamu percaya Yesus masuk surga. No, itu bagian iya. Tetapi ketika memberitakan cinta Kristus. Itu cinta, kita pengen orang diselamatkan. Kita pengen orang kenal Yesus. Tetapi kita juga diminta orang mengenal Yesus melalui kita. Seperti lagu yang kedua. Ya, saya pakai ayat juga dari lagu yang tadi kedua. Ya. Agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Bukti nyata. Karena Injil nyata. Ya. Saudara-saudara, saya akan lanjutkan. Dan ternyata sesuatu yang unik ketika kita berbicara evangelism. Dan evangelism kita kaitkan dengan friendship. Mengapa? Karena salvation is friendship. Jadi sebetulnya salah satu inti iman Kristen adalah
persahabatan. Maka saya tadi bilang jangan gunakan persahabatan. Karena persahabatan itu keselamatan. Salvation is friendship. Keselamatan itu adalah persahabatan. Karena firman Tuhan mengatakan, inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Siapa orang itu yang kasihnya paling besar? Yesus. Yesus jadi apa? Yesus memberikan nyawa untuk sahabat-sahabat. Memberikan apa? Memberikan diri. Jadi sebetulnya salvation is friendship. Jadi ketika kita berbicara evangelism, kita berbicara tentang salvation. Kita berbicara tentang friendship karena salvation is friendship. Dan ketika Yesus datang ke dunia, dia memberitakan dirinya, dia membawa dirinya. Jadi sebetulnya penginjilan itu sendiri adalah misi persahabatan, ya. Keren ya kalau kayak gini ya. Jadi dasar iman Kristen, bahkan keselamatan, bagian yang penting dari kekristenan berbicara tentang persahabatan. Dulu ada lagu, persahabatan kan kekal bila Yesus beserta, gitu ya. Tapi persahabatan itu sejatinya adalah, keselamatan itu adalah persahabatan, ya. Yesus mau jadi sahabat-sahabat kita. Jadi berbicara tentang penginjilan, bagaimana sebagai orang percaya. Saya biasanya bilang sama anak muda kan aku butuh teman, butuh sahabat. Gue sering dikhianati sama teman-teman. Nggak usah muda, yang tua juga pernah ngalamin ya, dikhianati. Aku butuh sahabat yang baik. Boleh kita berdoa kepada Tuhan meminta sahabat yang baik. Saya bilang, karena keterbatasan boleh minta sahabat yang baik, tapi kalaupun nggak dapat, ada sahabat yang sampai rela mati buat kamu. Dan setelah kau percaya kepada satu sahabat ini yang adalah Kristus, ya, Kristus Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasihmu. Itu Bu, lagu Anda bagus banget. Saya kalau sampai sekarang masih nyanyi lagu, sampai ku besar nanti, padahal sudah mulai tua ya, ibu-ibu ya. Tapi itu lagu yang indah. Setelah kita mengenal Yesus sahabat kita, kekristenan bukan berbicara mencari sahabat. Kekristenan berbicara menjadi sahabat, amin. Bukan cari sahabat, jadilah sahabat. Karena kekristenan panggilan untuk memberitakan keselamatan. Keselamatan adalah misi persahabatan. Yesus datang di dunia ini menjadi sahabat bagi orang-orang berdosa. Sahabat bagi orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dia dikatakan Alkitab, keselamatan berbicara sahabat yang mati buat sahabatnya. Jadi bukan cari sahabat, tapi boleh kok berdoa minta sahabat. Tapi yang paling penting, Tuhan, jadikan aku seorang sahabat seperti Kristus. Amin. Itu inti dasar daripada friendship mission. Salvation is friendship. Keselamatan adalah persahabatan. Jadi misi kita adalah misi persahabatan. Kita tidak menggunakan persahabatan untuk memberitakan Injil. Karena persahabatan adalah sesuatu yang menyatu dengan berita Injil itu sendiri. Ya. Karena kalau itu kan gak enak ya, kadang-kadang banyak orang datang sama kita, udah lama gak ketemu, ayo kita ketemuan, kita pikir dia kangen gua, ternyata nawarin bisnis ya kan, kita jadi kok kayak gitu sih, padahal aku sudah baper gitu ya, wah dia inget loh dari SD, dia inget dari SMP gitu ya, oh ternyata ujung-ujungnya begitu. Makanya saya kadang-kadang ngomong sama anak muda, kalau kamu punya kepentingan kepada orang yang sejak lama kamu gak ketemu, gak pernah kontak, kamu langsung ngomong kepentingannya aja. Karena itu ndak usah pakai gincu-gincu supaya kelihatannya kamu tulus, itu malah gak tulus ya. Itu malah gak tulus, lebih baik ngomong, jujur aku cariin kamu karena aku ada bisnis, tapi ya terserah kamu mau ketemu, setelah itu baru tanya, gimana kabarmu, it's okay. Ya, kadang-kadang orang itu muter-muter gak jelas padahal maunya yang belakang. Gitu ya. Dan orang udah tahu, itu gitu ya. Dan orang bisa berharap, karena di dalam dunia ini kita rindu banget punya temen yang bisa lama nyari kita. Pengen duduk aja ya, nggak peduli kita siapa, sukses atau nggak sukses, dia memperlakukan kita sebagai teman mereka, bukan sebagai seseorang yang sukses, punya kepentingan, punya sesuatu yang mereka bisa dapetin. Ya, saya rasa Yesus nggak kayak gitu. Yesus malah bagaimana aku bisa beri diriku buat orang-orang itu, betul kan? Ya, jadi itu sesuatu yang inti dari kekristenan. Maka tidak heran, saudara-saudara, ibu-ibu, bahwa
saudara-saudari ya harusnya. Yesus disebut sebagai friend of sinner. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi sahabat pemungut cukai, sahabat, friends of sinners. Jadi kita adalah sinners. Karena kita sinners, kita ngaku kita nggak layak, Yesus mau bersahabat dengan kita. Ya. Ini sesuatu yang bagi saya indah banget. Kalau kita belajar kisah Yesus itu indah. Yesus deketin orang-orang yang gak mau. Saya paling tersentuh sama kisah Sakius. Mengapa? Saya yakin kalau Yesus datang pada masa itu, dia datang ke satu kota ibu-ibu, pasti banyak yang mau ngajak makan. Betul kan? Saya kadang-kadang gitu ya, begitu datang ke satu kota gitu ya, pasti banyak yang ngajak makan. Padahal saya tidak seterkenal Yesus, betul? Pasti banyak, makanya ada cerita Yesus pernah makan di tempat orang Farisi. Yesus pernah makan kadang-kadang juga lesehan di pinggir gunung gitu ya, di pinggir pantai. Yesus suka makan-makan. Ternyata ada satu pria yang pendek yang sebetulnya disebut sebagai berdosa. Bukan cuma fisiknya, karena bagi masa itu orang yang fisiknya pendek itu berdosa. Tambahan kerjaannya berdosa. Saya tuh kerasa, mengapa? Dulu waktu zaman tahun 98, mama saya itu jualan, kalau bapak ibu tahu, kalau ibu-ibu tahu, Porkas, tahu? SDSB. Ada kepanjangan, sampai di mana saya bangkrut gitu ya. Ya kan? Itu ada ceritanya, yang main gak pernah sukses gitu ya. Sukses sebentar, habis itu habis juga kan, dimainin terus. Orang tua saya jualan, mereka aktif ke gereja. Dan mama saya selalu tidak pernah mau pelayanan. Tapi dia selalu masakin makanan aja. Kalau ada acara mama saya di komisi wanita, dia masak terus, masakannya enak banget ya. Beberapa restoran di Surabaya pengen dia pergi bikinin restoran, mama saya nggak mau, orang daerah sukanya di kampung kumpul sama sahabat-sahabatnya ya. Dia nggak pernah mau melayani, karena apa? Karena dia merasa dirinya nggak layak. Karena dia jualan ini dan dia belum ada penghasilan lain untuk bisa lepas dari ini waktu itu ya. Saya masih ingat setiap Kamis saya biasanya ikut ngitungin uang gitu ya. Banyak banget duit ya. Ternyata itu uang keluarga-keluarga pria-pria yang tidak bertanggung jawab ya. Menghabiskan uang dan anak istri ibu-ibu. Saya tahu perasaannya. Maka kalau ibu-ibu lihat Sakius itu gak berani ngundang Yesus. Dia cuma lihat dari atas, pendek panjat pohon. Dan saudara-saudara tahu, ibu-ibu tahu apa yang dilakukan Yesus. Yesus datang ke Sakius. Sakius, dia menolak undangan ya, para orang sukses pada masa itu. Dia lihat Sakius, dan Sakius pada masa itu nggak ada orang yang mau makan sama dia. Mengapa? Karena nggak boleh makan sehidangan sama orang fasik, nggak boleh kumpul orang berdosa, nanti kamu jadi nyancis. Jadi Sakius punya duit banyak tapi makan sendirian. Sampai dia nggak berani, ini rabai, guru rohani nggak berani datang. Tapi Yesus, Sakius, turun hari ini, aku mau bukan cuma makan, menumpang di rumahmu bersama 12 murid. Baru pertama kali ketemu. Coba bayangkan kalau saya datang, ibu nanti setelah ini saya bersama 3 anak saya dan istri mau menginap di rumah ibu. Kan kurang ajar, ya kan? Yesus melakukan itu loh. Kalau saya kurang ajar kayak Yesus enggak ya? 12 murid. Emang muridnya bikin tenda di depan, udah murid baik gitu ya. Enggak, Yesus bawa itu, dan apa yang dilakukan Sakius? Sakius nggak berani ngundang, Yesus mengundang dirinya. Jadi kadang-kadang ramah itu nggak cuma naktir orang. Ramah itu mau ditraktir dan minta ditraktir. Sama orang yang nggak berani naktir loh ya. Jangan minta ditraktir terus, nggak mau naktir. Jadi ternyata hari itu Sakius bahagia. Hari itu dia makan, punya teman banyak. Mungkin dia nangis, dan hari itu dia bangkrut. Separuh dari hartaku, kalau rumahnya 2 tinggal 1. Kalau Yesus datang lagi mungkin habis dia. Enggak saudara, enggak ibu-ibu. Tapi dia bersuka cita, dia punya teman. Yang enggak peduli siapa dia, makan. Apalagi kalau kita lihat berita Injil Alkitab, yang diperintahkan Yesus adalah perjamuan, makan. Jadi Alkitab isinya itu makan. Awal dikasih buah-buahan boleh makan, ya kan? Nanti penginjilan itu Yesus sering makan, ya kan? Nanti akhir dunia perjamuan kawin anak domba ya. Jadi kalau gereja kita sering habis acara makan ya itu Alkitabiah ya. Karena isinya makan. Dan itu yang digunakan oleh orang-orang di dalam dunia bisnis. Ketika dia bisnis, dia makan bareng, dia melayani, di situ ada kedekatan, ada relasi yang bisa terbangun. Ya. Maka
saya menerapkan prinsip makan bersama dan minum bersama ya. Jadi mimbar kita itu bukan cuma di sini, mimbar kita itu coffee shop ya. Tempat-tempat makan di pasar-pasar atau di restoran. Disitulah mimbar persahabatan. Karena kita dipanggil untuk keluar, gereja dipanggil keluar, bukan bawa orang masuk saja, tapi keluar. Terang itu harus dibawa ke tempat-tempat gelap. Ya, jadi khotbah saya nggak cuma di mimbar. Khotbah saya kemarin saya ketemu sama si A, besok 10, hampir setiap hari. Kadang-kadang kalau capek istri udah protes, udah ini ketemu, rest dulu ya, rest itu saya nggak ketemu. Kadang-kadang di telepon bisa ketemu ya udah dealing dulu sama istri ya. Karena saya harus juga sehat jiwanya untuk bisa ketemu dengan banyak orang, ibu-ibu. Jadi itu adalah Yesus, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, ya. Jadi itu yang dilakukan Yesus. Dan berbicara tentang friendship adalah mission of love. Maka dikatakan apa? Aku tidak lagi menyebut engkau hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut engkau sahabat. Kata philos dari kata philea itu cinta, yang dicintai. Karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi berbicara, misi Kristen adalah mission of love, dan mission of love adalah friendship, persahabatan. Dan dikatakan apa? Penginjilan itu ternyata bukan hanya berbicara ketika kita menceritakan Yesus satu-satu. Tetapi kita sebagai jemaat Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi salah satu misi adalah misi kebersamaan. Sebagai tubuh Kristus yang saling mencintai dan orang bisa ngerasain. Oke? Pernah merasakan kalau kita di rumahnya orang, ternyata teman kita bersama suaminya sedang ribut tapi mereka nutup-nutupin. Kerasa nggak? Kerasa nggak? Kerasa. Ya kan? Berusaha ramah, tapi senyumnya tetap tidak bisa lepas. Oke? Tapi kalau mereka dalam kondisi baik, kita bisa ngerasain nggak? Cinta itu bisa dirasain dengan tubuh, sehingga kita bisa nyaman. Maka itu ketika saya bersama dengan anak-anak muda di Sing dulu bangun pertama kali, ini kok rasanya begitu selesai ibadah kok masih hilang semua. Saya langsung tanya satu-satu, kalau kamu punya masalah cerita sama siapa? Sama teman di sini ada nggak? Enggak semua, celaka. Ini gereja atau apa-apaan? Saya bilang jangan ajak orang ke gereja kita, kenapa? Nanti kalau kamu ajak, kamu cuekin, besok dia diajak yang lain yang lebih baik dari kita, nggak siap, kasihan dia. Sengsara itu yang ajak, lebih baik nggak diajak. Jadi saya perintahkan 1 tahun jangan ngajak orang di gereja. Tapi kita saling ngerti, saling kenal masalahnya, saling mengerti. Kalau ada cinta, walaupun nggak bisa dirasain, orang rasain duduk, dia ngerasain something di kita, betul nggak? Ya, bisa kita ketemu satu orang masuk, kok kayaknya nggak nyaman semua ya, padahal kita nggak tahu kenapa, bisa? Ya kan? Kan ada bad intention, apalagi orang Asia bergerak melalui intuisi yang dilatih. Bagi orang Barat kurang rasional. Gak ada alasannya, tapi kadang-kadang betul ya. Karena kita feeling something ya. Kayak ibu-ibu biasanya gak cocok sama anaknya. Ini kok kayaknya pacarnya gak bener gitu kan. Tapi ternyata sense gitu ya. Ada sesuatu ibu-ibu. Itu bener. Saya itu heran sama mama saya. Setiap saya putus cinta kok dia bisa ngerasain ya. Padahal saya berusaha menutup-nutupi. Tapi dikasih kamu kena apa? Selalu ditanya ibu-ibu. Karena ada satu kepekaan. Dan cinta sesama di dalam satu tubuh Kristus itu dirasain. Dan ibu-ibu di katakom, di gua-gua Kristen pada masa itu, yang ditemukan justru bukan gambar salib. Yang ditemukan adalah orang duduk makan. Makan, ada gambarnya ya di situ ya. Orang duduk makan bareng. Artinya apa? Itu adalah simbol kekristenan, hospitality, makan bersama yang menyatakan Kristus. Ibu-ibu, jadi friendship adalah inti daripada penginjilan. Inti dari keselamatan itu adalah persahabatan. Persahabatan tidak dilepaskan dari keselamatan. Maka Tuhan minta kita jadi sahabat buat sesama kita. Saya suka ada satu kutipan anonim, dia bilang, apa itu penginjilan? Penginjilan adalah a beggar tells another beggar where to find the food. Pengemis ngomong sama pengemis yang lain di mana tempat ketemu makanan.
Jadi kalau kita kelaparan, nggak punya makanan, tahu-tahu ada orang yang bagiin terus kita makan kenyang. Weh, makanan gratis, ayo teman-teman datang ini loh, nikmatin itu. Aku rasain dengan tubuhku. Nah, maka aku sekarang kenyang, tubuhku hangat. Ayo datang makan. Itu penginjilan, ada yang mendefinisikan seperti itu. Karena apa? Dan food ini berbicara tentang love. Love. Yang dibuktikan dengan persahabatan, yang mana seorang sahabat yang rela mati demi sahabat-sahabatnya dan meminta kita mengasihi seperti kasih Kristus yang adalah sahabat buat kita. Amin. Saya diminta bagaimana aplikasinya, ya, friendship evangelism. Yang pertama, ibu-ibu, ini ada satu gambar, ya, Christ and his friend di Louvre, French. Berbicara tentang fotonya itu sampai digambarin jenggotnya sama, Yesus sama temannya, ya, alisnya sama, matanya sama, dan Yesus yang hangat memeluk itu sambil membawa Alkitab, dengan kaki yang sama, ekspresi yang sama, dengan cahaya yang sama. Ini berbicara foto ini, lukisan ini berbicara tentang persahabatan dan bagaimana kita diminta seperti Kristus, menyatakan Kristus melalui hidup kita. Friendship evangelism yang pertama, menjadi sahabat yang kehadirannya nyata secara menubuh. Mengapa? Ketika Yesus mengasihi, dia nyata secara menubuh. Dia tinggal bareng, dia hidup bareng, dia jalan bareng, dia mengalami penderitaan bareng, dia makan bareng, dia hidup bareng bersama dengan murid-murid yang dicintai. Jadi bukan cuma kata-kata, dia hidup nyata, hadirnya nyata secara menubuh. Maka itulah sesuatu yang penting, hadir nyata secara menubuh. Karena keselamatan ditandai dengan Allah yang hadir nyata secara menubuh, yang bisa didekap, dipeluk, dicium, membelai, mendekap, menangis bersama-sama. Itulah keselamatan. Ya. Jadi orang Kristen adalah harusnya sahabat-sahabat yang baik. Yang baik, yang bisa hadir nyata. Saya paling suka dari kecil diajarin mama saya kalau ke rumah duka harus datang. Dan saya selalu ingat mama saya tuh sering nangis di rumah duka gitu ya. Nemenin yang nangis gitu. Kalau dia nangis dia paling ini ya, paling baper gitu. Dia bisa ikut nangis gitu. Nanti siapa nangis terus. Makanya saya kadang-kadang gampang nangis ya. Karena ikut mama saya dari kecil melihat setiap ke rumah duka nangis. Tapi saya juga melihat ketika mama saya meninggal, banyak sekali teman-teman yang menangis buat dia. Ya. Karena hadir secara menubuh. Itu adalah berita kasih yang nyata. Walaupun dengan keterbatasan kita tidak sempurna seperti Yesus, betul ya. Jadi hadir sebagai teman, semampu kita. Ya, tapi tetap harus ingat ya, penginjilan kan mengasihi sesama, tapi mengasihi sesama nggak boleh lupa mengasihi diri. Ya, keluarga juga sesama yang harus dikasihi. Jadi penginjilan, gua mau hadir di hidup orang lain, nggak diurusin anaknya, ya, nggak diurusin suaminya juga ibu sendiri, nggak kayak gitu ibu-ibu. Tetapi kehadiran yang nyata, walaupun sebagai manusia yang bertubuh, justru ada keterbatasan, betul nggak? Ada keterbatasan yang kadang kita nggak bisa kasih semua. Kadang saya nggak bisa temenin, tahu-tahu ada anak yang, waduh, gua udah mau pengen mati, saya nggak bisa karena saya harus ada sesuatu, saya harus khotbah, saya harus minta tolong orang lain dan saya minta sorry, tahan dulu, jangan mati dulu gitu ya, besok ketemu saya. Paling nggak diberikan harapan 2 hari lagi masih ketemu saya, dia bertahan 2 hari bisa gitu kan? Kalau nggak ada harapan kasihan, nggak bisa. Tapi ada dimensi, karena kita tubuh kita terbatas, betul? Kita bisa hadir nyata, tapi kita terbatas. Karena tubuh kita membuat kita tidak bisa dimanapun bersamaan, betul? Kecuali Zoom, tapi Zoom beda ya. Ibu-ibu, saya lanjutkan, tubuh itu saya bayangin ya. Saya mungkin pernah cerita di pemuda itu, waktu zaman SMS. Tahu-tahu hari itu saya kok tergerak meng-SMS. Anak kita mungkin nggak tahu ya, SMS ya, ke seorang temen yang udah lama nggak ketemu, tahu-tahu saya SMS hari itu, dan ketika dia menerima SMS saya, dia bales, thanks ya buat SMS-nya, SMS ini nyelamatin saya. Ibu-ibu ternyata ibu tersebut sudah menyiapkan 1 pisau dan mau ditusukkan ke perutnya. Dan ketika dia baca SMS itu, dia merasa Tuhan perhatian sama dia. Padahal saya juga nggak tahu kenapa SMS itu. Are you okay? Cuma itu.
Gimana kabarnya, baik-baik nggak? Dan itu sementara pisau yang tajam itu, orang kaya ya pisaunya tajam gitu, siap ditusukin, dia baca itu dan dia taruh pisau itu. Saya bersyukur itu mujizat. Itu mujizat dari Tuhan. Tetapi setelah saya pikir-pikir sekarang, ada mujizat yang lebih loh. Sebelum dia tusukin, dia telepon temennya. Gue mau tusukin nih, tolong temenin gue. Dan ketika ada temennya datang, itu mujizat lebih daripada SMS saya. Betul? Kadang kita gak nyangka. Kenapa Tuhan pakai SMS saya? Karena dia tidak punya teman. Yang dia bisa ketika masa-masa berat, dia cari orang. Maka kasih itu adalah mujizat yang terbesar. Maka terpaksa Tuhan lihat orang yang lagi gak jelas, ngapain SMS. Kalau SMS ini bisa nyembuhin, bisa membuat orang berhenti untuk melakukan pembunuhan. Apalagi kehadiran tubuh kita, amin. Apalagi kehadiran diri kita. Sekarang itu lagi musim, gue mau healing. Ya. Healing apa? Ke Bali, lihat pantai. Lu itu Alkitabiah. Kalau ngutang pakai kartu kredit terus gak bisa bayar, gak Alkitabiah. Balinya nyembuhin iya. Sudah terbukti alam itu menyembuhkan, binatang-binatang itu bisa membuat ceria. Kalau alam dan binatang-binatang aja bisa nyembuhin orang, apalagi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Maka manusia perlu dirusak supaya manusia tidak cari pengharapan di situ. Dan justru kekristenan berbicara apa? Tuhan yang menjadi manusia yang terbaik, mati mengasihi, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan sekarang Tuhan bilang apa? Gereja adalah tubuh Kristus. Dan oleh tubuh Kristus orang mengenal kasih Kristus. Makanya saya sedih sekali kalau ada orang bilang, kalau ke gereja jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Itu kan mengecewakan berarti gerejanya. Saya tetap rindu di gereja. Gue ke gereja karena ada temen aku di situ. Kalau nggak ada dia mungkin aku udah nggak mau. Tapi aku tahu dia sayang sama aku walaupun dia terbatas. Itu gereja. Paulus nggak bilang lihat Tuhan, jangan lihat aku. Paulus bilang apa? Teladanilah aku karena aku meneladani Kristus. Ya. Karena mungkin gereja sudah terlalu mengecewakan. Yang kedua, ibu-ibu, rela mengasihi, berkorban. Ya. Rela berkorban, Kristus berkorban menyatakan diri, tapi juga Yesus tidak cuma mengasihi, Yesus memberi diri dikasihi, betul? Yesus memberi diri dikasihi, Yesus memberi diri dijamu, Yesus tidak cuma mengasihi, Yesus memberi diri dikasihi. Jadi ada relasi. Kadang-kadang orang yang sedang terpuruk, ketika kita menerima pemberian mereka dan kita thank you ya, aku merasa dikasihi sama kamu, dia juga merasa ada kebahagiaan, dia merasa hidupnya bermakna dan berarti, amin. Coba kalau punya anak gak pernah kasih kita, gak pernah kita terima. Wah pasti dia ngerasa, wah gue gak bisa bahagiain papa mama. Tapi kalau kita terima thank you ya, kamu sudah sayang mama. Wah itu bahagianya mengelampaui apapun ibu-ibu. Ya. Saya akan lanjutkan hospitality, berbicara relasi, ada makanan, menjamu dan dijamu. Yesus ternyata ketika jadi manusia, dia kadang-kadang mengatakan apa? Aku seperti serigala yang gak punya liang untuk meletakkan kepalanya, gak punya lubang gitu ya, ada lagunya kan. Untuk sarang dan dia mau diterima dan dilayani orang. Pada zaman dulu, penginjilan, rasul-rasul itu disuruh pergi ke kota-kota gak bawa apapun. Untuk menerima belas kasihan dari orang. Sehingga dia ketemu orang-orang yang generous. Dan orang-orang itulah yang menerima kabar Injil. Oke? Jadi Injil bukan kesombongan. Injil vulnerability sebagai orang yang terbatas. Sebagai teman yang terbatas yang juga butuh dicintai dan butuh dijamu. Itulah kekristenan. Karena Kristus kita tidak hanya menjamu, dia juga dijamu. Supaya apa? Yang menjamu seperti Sakeus bisa berbahagia dan melihat hidupnya bermakna. Yang terakhir, memberi ruang bagi kisah sesama dan perjalanan mereka dan merajut kisah bersama mereka. Ini sesuatu yang penting. Kadang-kadang kita merasa kita tidak penginjilan. Mengapa? Karena kita melihat penginjilan itu cuma satu event. Begitu aku tantang kamu mau percaya Yesus itu penginjilan. Kita tidak melihat penginjilan sebagai perjalanan. Kadang-kadang mungkin kita dengan keterbatasan kita itu cuma bisa jadi teman, dia cuma bisa tahu melalui kita bahwa kita orang Kristen. Udah enough, kita nggak punya keberanian waktu itu atau kita belum digerakkan untuk ngomongin Yesus satu-satunya juru selamat. Tahu-tahu nanti ketemu Pak Johan, wah kamu mau percaya Yesus? Mau, terus lihat saya menyelamatkan dia. Gundulmu gitu ya. Dia itu perjalanan, kenal si A, si B, si C. Saya itu tinggal yang tanda tangan gitu loh ibu-ibu ya. Jadi sebetulnya penginjilan itu sebuah perjalanan.
Perjalanan. Dan mungkin ketika kita hari ini dia masih keras, tapi kok masih mau temenan sama kita, bukan berarti dia tertutup. Mungkin bukan kita yang tanda tangan, kita bukan yang ngedil terakhir ya ketika dia beli rumah. Ternyata orang lain, karena saya menjumpai orang-orang yang akhirnya menerima kabar Injil. Terus dia bilang, dulu aku punya teman SMA baik banget orang Kristen. Itu membajak hatinya. Jadi itu juga bagian penginjilan. Gak bisa ya berani ngomong-ngomong tantang-tantang itu berarti yang paling sukses. No. Itu sebuah perjalanan dan kisah hidup orang. Ketika hari ini dia belum mau, belum tentu dia nggak mau. Ya, ada dulu anak bilang sama saya dia akhirnya ngaku ateis, padahal dari kecil sampai kuliah pelayanan, terus masih aktif di gereja. Terus saya bilang nggak apa-apa, kamu masih dari perjalanan. Kamu ateis yang bersama dengan anak-anak Tuhan. Saya ketawa, dia ketawa. 2 tahun kemudian dia berjumpa dengan Tuhan. Ya. Itu perjalanan. Dan sebetulnya ketika kisah, Tuhan itu bilang gini, Tuhan itu ini, kadang-kadang kita, udah taruh kehendakmu, kasih kehendak Tuhan. Betul. Udah taruh agendamu, kasih agenda Tuhan, biar Tuhan berkuasa atas hidupmu. Tapi Tuhan kita untungnya bukan kayak kita. Ketika taruh terserah aku, terserah gua. Enggak. Ternyata Tuhan ketika seseorang menaruh kehidupannya, kisahnya kepada Tuhan. Tuhan itu tidak menguasai kisah kita. Tuhan itu berkisah bersama dengan kita. Dia memperindah kisah kita. Oke? Makanya Alkitab isinya kisahnya Petrus yang diindah bersama dengan Tuhan. Kisah Petrus sama Tuhan, kisah Yohanes sama Tuhan. Sehingga kekayaan Alkitab itu luar biasa. Karena Tuhan bukan penjajah yang enak-enak ketika kamu nyerahin, ya udah ikut, tunduk, taat. Terserah gua, enggak. Dia memperindah kisahnya. Maka begitu persahabatan berbicara apa? Kita berkisah bersama dengan sahabat kita. Dengan segala keterbatasan kita. Dicintai dan mencintai. Dan kisah kita merajut dalam kisahnya. Sehingga tadi ibu cerita kisah, percaya dia terajut bersama dengan kisah guru yang mengorbankan. Dan itu adalah kisah yang indah. Dan setiap orang mempunyai kisah berjumpa dengan Tuhan sebagai sebuah indah. Ya, saya kari persahabatan bukanlah pencarian ataupun pencapaian. Persahabatan adalah panggilan. Saya akan bacakan satu doa dari Teresa Avila. Tuhan tidak punya tubuh tetapi kamu. Tidak punya tangan, tidak punya kaki di atas bumi ini tetapi kamu. Tuhan tidak punya mata yang melaluinya dia bisa melihat. Kamu adalah mata yang melaluinya dia bisa berbelas kasihan atas dunia ini. Kamu adalah kaki yang mana melaluinya dia berjalan untuk melakukan perbuatan yang baik. Kamu adalah tangan yang mananya dia memberkati seluruh dunia ini. Kamu adalah tangan, kamu adalah kaki, kamu adalah mata, kamu adalah tubuhnya. Kristus tidak punya tubuh tetapi kamu adalah mata yang dengannya dia berbelas kasihan atas dunia ini. Kristus tidak punya tubuh sekarang di bumi, tetapi kamu. Jadi tubuh Kristus sekarang di surga, yang di bumi tubuh Kristus adalah kita. Dan inilah yang Tuhan pakai untuk menceritakan, mengasihi dunia secara nyata. Amin, saya kelamaan ini kayaknya. Apakah ada waktu tanya jawab? Bapak Ibu, silakan. Ibu-ibu. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada sudah jelas ya. Ada tanya jawab? Silahkan. Ada yang bertanya? Satu pertanyaan aja ya Pak Johan ya. Pak Johan? Iya. Satu pertanyaan aja ya. Ya. Kira-kira Pak Johan ada saran praktis apa ya untuk memulai percakapan? Misalnya kita lagi curhat gitu ya dengan teman, lalu sepertinya ini momennya gitu. Kira-kira kalimat apa gitu yang bisa kita sampaikan gitu ya? Sebagai pertemanan yang paling utama adalah kita tahu kisah mereka. Karena Tuhan ketika melakukan penginjilan dia tanya kisahnya dan dia tahu kisahnya. Dan kita dengerin kisahnya dan kita tidak memaksakan kisah kita. Tapi kita coba berkisah, ternyata ketika dia tahu-tahu dia cerita berat gini. Oh, aku juga punya kisah, mungkin kisahku berbeda, ya. Tapi di kisah itu aku sempat berjumpa dengan Yesus. Siapa tahu kamu mungkin waktunya berjumpa dengan Yesus, tapi take your time. Karena setiap momen itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Ya, tapi itu tentunya dengan relasi yang sudah dekat ya. Maka mencoba mendengar, listening itu adalah sesuatu yang penting ketika kita punya teman. Dan kalau listening, oh ya mirip sama saya. Oh enggak perlu gitu. Oh kisahmu berbeda, pasti berbeda, wong tubuhnya berbeda, betul kan?
Tubuhnya berbeda, kisahnya berbeda, cara Tuhan nanti bekerja juga berbeda. Cuma kita membagi kisah kita, cinta kita. Dulu aku pernah mengalami beda kisahnya sama kamu. Aku ngalaminya kayak gini. Waktu itu aku gak kenal Tuhan, tapi aku kenal Tuhan. Tapi memang kisah kita berbeda. Tapi kita membuka, Tuhan bisa berkisah loh buat kamu. Ya. Tapi kalau memang kita digerakkan pada masa itu, kalau kamu boleh, tapi ini gak paksaan, mau gak kamu buka hatimu untuk Yesus, aku berdoa buat kamu. Mungkin dari awal berdoa dulu, boleh nggak aku berdoa buat kamu kalau dia tidak percaya. Ya, kadang-kadang orang di dalam kondisi berat mau kok. Dan ketika berdoa, gunakan hati kita, cinta kita, karena kita ngerti kisah mereka. Kita nangis bareng mereka, nggak dibuat-buat nangis ya, drama ya. Tapi benar-benar hati kita ada di sana dan dia bisa merasakan cinta, pelukan yang nyata dari kita. Kadang perlu peluk. Ibu-ibu sekarang di dalam dunia leadership itu dilatih loh. Jadi kalau bos, biasanya dulu antar meja sama meja, ya kan? Ada jarak. Sekarang bos-bos itu diajarkan ketika menemuin karyanya, kadang-kadang menggeser mejanya terus, gimana kabar kamu, gimana kerjaan, gimana keluarga. Suasana langsung berbeda loh. Betul nggak? Itu dilatih ternyata. Jadi sesuatu yang nyata, tapi lebih dilatih lagi yang nyata dari hati. Tahu kan ada bank yang sangat hospitable, yang keren banget. Kita duduk sudah disambut, dia pergi, kita udah kerasa bahagia, apalagi kalau itu ketulusan itu ada di sana. Walaupun tentunya kadang-kadang kita bisa salah, it's okay. Jadi saya paling gampang adalah menceritakan bagaimana Tuhan menjamah saya, dan boleh nggak saya berdoa, kalau itu momennya. Tapi memang itu perlu kebijaksanaan ya, momen itu kebijaksanaan, karena kadang-kadang ketika saya penginjil, saya tahu ini saya berhenti sampai sekian, nggak bisa nambah karena dia masih keras, oke saya berhenti, saya tahu tempat saya. Tapi kadang-kadang tahu-tahu saya harus ceritain hari ini. Itu kepekaan. Tapi kalaupun kadang-kadang kita nggak peka, nggak apa-apa. Nggak selalu kita peka, betul kan? Termasuk hamba Tuhan. Ya. Kadang-kadang ketika kita cuma bisa sebatas ini, kita punya ketakutan. Kita juga datang sama Tuhan, Tuhan, aku cuma bisa memperhatikan dia, mencintai dia dengan tubuhku, semoga dia tahu. Tapi aku belum bisa menceritakan cinta Kristus. Tuhan juga lebih suka kejujuran, betul? Dan itu bagian dari penginjilan, bukan bagian dari tidak penginjilan. Karena itu mempersiapkan suatu hari orang bisa diinjili. Jadi lihatlah penginjilan bukan satu momen, tapi sebuah perjalanan. Ya, kadang-kadang kan gitu ya, kalau di gereja, udah penginjilan belum? Kita merasa berdosa gitu ya, kita merasa enggak. Ya, padahal kan itu sebuah perjalanan, saya tidak bisa ngegong kalau enggak ada yang itu. Kadang-kadang orang lain juga saya yang nyiapin. Ya, caranya gitu, sering-sering jalan, ngobrol dari hati ke hati, berbagi. Dan ketika dicintai dilakukan, itu adalah friendship yang sederhana. Ya. Kadang-kadang bahkan tidak menceritakan Yesus. Karena saya berjumpa dengan anak-anak yang benci sama Tuhan. Jangan bawa Tuhan. Kalau kok mau nasihati aku, jangan pakai Alkitab, jangan pakai Tuhan. Ya udah, saya nasihatin pakai ilmu pengetahuan. Tapi saya kalau dia cari nasihat, saya ada. Sampai ada anak yang bilang, pokoknya Ko Johan bukan pendeta nggak kayak gini. Nggak bisa mikir kayak gini, bukan pendeta. Jadi dia mendefinisikan saya bukan hamba Tuhan supaya dia masih bisa ngomong sama saya. Karena dia saking bencinya sama Kristen. Ya saya nggak ngomongin Tuhan. Sampai suatu hari gini, kamu tahu nggak nasihatku itu nasihat Alkitab loh. Masa? Iyalah, benar juga ya. Dia mulai open. Ya, ada yang seperti itu, ibu-ibu ya. Teman-teman yang sudah kecewa, kadang kita tidak harus menahan memberitakan Injil. Karena dia butuh Injil yang nyata dari tubuh kita. Setelah itu, setelah hatinya lembut, dia pasti terbuka untuk Yesus. Ya, itu sih. Mari kita bersatu hati dalam doa ya. Tuhan bersyukur, Tuhan jadi sahabat buat kami. Secara nyata, secara bertubuh. Tuhan bersyukur kalau Tuhan sudah hadirkan hamba Tuhan, rekan-rekan, sahabat, keluarga. Yang kami bisa mengingat mereka karena kami merasakan cinta Tuhan melalui mereka. Sekalipun mereka juga penuh dengan keterbatasan. Dan Tuhan boleh bantu ibu-ibu di tempat ini. Dengan tubuhnya, dengan kehidupannya. Sekalipun justru tubuh menandakan keterbatasan. Tapi tubuh kami bisa Tuhan pakai. Tangan kami, mata kami, telinga kami, kaki kami. Bisa menyatakan kasih Tuhan yang dibutuhkan orang-orang di sekitar kami. Sehingga ketika waktunya kami harus menceritakan dengan hati kami, menceritakan, waktunya kami bisa menceritakan kasih-Mu. Tepat sesuai dengan apa yang dikumpulkan rekan-rekan kami. Biarlah kami menjadi sahabat buat orang-orang lain, seperti Kristus sudah menjadi sahabat buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.